Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Pagi itu, Mentari seolah menyapa dengan senyum terhangatnya, menembus celah-celah jendela dan jatuh di wajah Riana yang sedang mengoleskan selai coklat di atas roti tawar. Aroma harum roti panggang dan kopi hangat memenuhi dapur kecilnya, menciptakan suasana yang terasa begitu akrab dan damai. Di meja makan, sang suami, Andi, tersenyum sambil membaca koran, sesekali menyuapkan potongan sosis ke mulut putra mereka, Reno, yang berusia 5 tahun. Melihat pemandangan itu, hati Riana berdesir hangat. Sederhana, tapi inilah definisi kebahagiaan baginya. Ia tidak membutuhkan kemewahan atau gelar tinggi untuk merasa lengkap. Menjadi istri dari Andi, seorang mekanik yang jujur dan pekerja keras, serta ibu bagi Reno, malaikat kecilnya yang ceria, sudah lebih dari cukup. Sarapanmu, Mas, ujar Riana lembut sambil meletakkan piring berisi roti panggang di depan Andi. Andi menoleh, senyumnya semakin merekah. Wah, istimewa sekali pagi ini, sayang. Terima kasih. Riana hanya membalasnya dengan senyum. Ia tahu, suaminya tidak pernah memandang remeh pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, apalagi pendidikannya yang hanya lulusan SD. Bagi Andi, Riana adalah segalanya. Perempuan hebat yang selalu menjaga rumah dan keluarga kecil mereka dengan cinta dan ketulusan. Hubungan mereka begitu erat, seolah tak ada satupun yang bisa meruntuhkan pondasi cinta yang mereka bangun bersama. Namun, di balik kehangatan yang mereka rasakan, Riana tidak bisa memungkiri ada satu duri tajam yang selalu menusuk hatinya, sebuah bisikan yang lebih dingin dari angin pagi. Duri itu bernama Ibu Wati, ibu mertuanya. Sikap Ibu Wati tidak pernah terus terang menghina Riana di depan banyak orang, tapi setiap perkataannya bagaikan tusukan kecil yang berulang. Ia akan memuji Riana, tapi selalu diselipkan dengan sindiran. Riana ini memang menantu yang baik, ya. Masakannya enak, jago urus anak. Maklum, otaknya cuma dipakai buat itu saja, kan? Kalau untuk hal-hal yang lebih besar, ya jelas tidak mampu. Atau, untung saja Andi tidak mementingkan pendidikan, ya? Kalau tidak, mana mungkin dia mau sama kamu yang cuma lulusan SD? Setiap kali itu terjadi, Riana hanya bisa tersenyum getir, seolah-olah sindiran itu adalah bagian dari lelucon keluarga. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, Ibu Wati hanya bercanda. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan lelucon. Itu adalah penghinaan, sebuah pengingat pahit tentang masa lalunya yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Sore itu, suasana di rumah Ibu Wati terasa sedikit berbeda. Ini adalah acara arisan bulanan, dan rumah Ibu Wati dipenuhi oleh tawa para tetangga dan kerabat. Riana datang bersama Andi dan Reno, membawa kue buatan tangannya sebagai hidangan. Ia memilih membuat kue lapis legit, resep warisan neneknya yang selalu berhasil memikat lidah siapa saja. Wah, Riana datang. Sambut Bu Siti, tetangga Ibu Wati. Kuenya enak sekali, Nak. Kamu memang jago masak. Riana tersenyum malu. Terima kasih, Bu Siti. Tak lama kemudian, Ibu Wati muncul dari dapur, senyumnya terukir lebar saat melihat Riana. Ya, begitulah. Riana ini memang andalannya urusan dapur, kata Ibu Wati sambil melirik Riana. Punya menantu kayak Riana itu enak. Gampang diatur, tidak banyak maunya. Tidak seperti menantu-menantu orang kaya di luar sana, yang maunya cuma foya-foya dan malas-malasan. Riana tahu, itu adalah pujian berbalut sindiran. Pujian itu hanya akan bertahan sampai Ibu Wati menemukan celah untuk kembali merendahkannya. Benar saja, saat beberapa ibu-ibu arisan mulai membicarakan tentang karir anak-anak mereka yang berpendidikan tinggi, Ibu Wati dengan cepat mengambil alih pembicaraan. Anak saya, Andini, sekarang sudah jadi manajer di sebuah bank besar. Gajinya sudah 2 digit, kata Bu Siska dengan bangga. Kalau anak saya, Ricky, sekarang sedang kuliah S2 di luar negeri, timpal Bu Santi. Andi yang mendengar itu, hanya tersenyum bangga. Andini memang hebat, Bu. Selamat ya. Ia menggenggam tangan Riana, seolah ingin memberikan kekuatan. Namun, Ibu Wati tidak ingin kalah. Ia menoleh ke arah Riana, lalu menatap semua tamu arisan dengan sorot mata meremehkan. Nah, kalau menantu saya ini beda dari yang lain, ujar Ibu Wati dengan nada bicara yang dibuat-buat merendah. Dia cuma lulusan SD. Jangankan jadi manajer, baca laporan keuangan saja mungkin tidak mengerti. Tapi ya sudahlah, namanya juga jodoh. Yang penting dia bisa mengurus anak saya dan cucu saya. Tidak perlu pintar-pintar, takutnya nanti malah ngelawan sama orang tua.
lanjutnya sambil tertawa kecil, diikuti oleh beberapa ibu yang juga ikut tertawa canggung. Tawa itu terdengar seperti ribuan pisau yang menusuk tepat di ulu hati Riana. Wajahnya yang semula cerah, kini pucat pasi. Ia bisa merasakan mata-mata para tetangga menatapnya dengan tatapan kasihan. Sebuah perasaan malu yang amat sangat menjalar di seluruh tubuhnya. Ibu Wati tidak hanya merendahkannya, tetapi juga dengan sengaja mempermalukannya di depan banyak orang. Selama ini, Riana mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa ibu mertuanya hanya ingin yang terbaik untuknya. Tapi sekarang, ia tahu, semua itu hanya pembenaran. Ibu Wati memang sengaja ingin melihatnya jatuh dan merasa tidak berharga. Riana menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak bisa membayangkan betapa malunya suaminya. Andi yang melihat air mata di mata Riana, langsung berdiri. "Ibu, kenapa bicara begitu? Riana adalah istriku dan ibu dari anakku. Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Andi mencoba membela, tetapi Ibu Wati justru semakin menjadi-jadi. "Andi, kamu ini kenapa? Ibu kan hanya jujur. Memangnya salah kalau ibu bicara apa adanya? Lagi pula, kamu harusnya cari istri yang setara denganmu, yang pendidikannya lebih tinggi. Ibu tidak mau nanti cucu ibu juga ikutan bodoh seperti ibunya." Ucapan terakhir itu bagaikan palu godam yang menghancurkan semua pertahanan Riana. Hinaannya tidak lagi hanya ditujukan padanya, tapi juga pada anaknya, Reno. Pikirannya melayang pada saat ia dipaksa berhenti sekolah. Ia ingat betapa ia sangat mencintai belajar. Namun, ia harus mengubur mimpinya demi membantu orang tuanya yang kesulitan. Bertahun-tahun ia menanggung beban itu sendirian. Dan kini, beban itu kembali digali dan dipertontonkan di depan orang banyak oleh ibu mertuanya sendiri. Riana tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berdiri, menarik tangan Andi dengan lembut, dan berbisik. "Mas, ayo kita pulang saja." Andi mengangguk, lalu berpamitan kepada Ibu Wati dengan nada dingin. "Bu, kami pulang dulu." Sepanjang perjalanan pulang, Riana tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Air matanya menetes, membasahi pipinya tanpa bisa ia cegah. Ia merasa hancur, tidak hanya oleh kata-kata Ibu Wati, tapi juga oleh rasa tak berdaya yang ia rasakan. Ia merasa seolah-olah ia tidak akan pernah cukup baik. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha menjadi istri dan ibu yang sempurna, di mata Ibu Wati, ia akan selalu menjadi menantu lulusan SD yang tidak pantas. Malam itu, setelah Reno tertidur, Riana duduk di tepi ranjang. Andi memeluknya dari belakang, mengusap bahunya perlahan. "Maafkan ibu, ya, sayang. Jangan didengarkan perkataannya." Riana menoleh, menatap mata Andi yang penuh dengan rasa penyesalan. "Kenapa, Mas? Apa salahku? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik untukmu. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk Reno. Kamu sudah menjadi yang terbaik, Riana. Jangan pernah meragukan itu." Riana memeluk Andi erat. Meskipun pelukan suaminya terasa hangat, ia tahu bahwa luka di hatinya terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dalam semalam. Pagi berganti sore, dan sore berganti malam, tetapi luka di hati Riana tak kunjung sembuh. Perkataan Ibu Wati di acara arisan 2 hari lalu masih terngiang-ngiang bagai kaset rusak. Hinaannya bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan sebuah pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Riana merasa terasing di rumah mertuanya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap senyum yang ia paksakan, terasa berat dan palsu. Ia mencoba melupakan, tetapi rasa sakit itu selalu kembali, terutama saat ia menatap wajah Reno, putranya. "Anak saya juga akan ikutan bodoh seperti ibunya." Kalimat itu seolah menjadi mantra paling mengerikan yang pernah Riana dengar. Ia tidak bisa membiarkan anaknya menjadi korban dari hinaan yang ia terima. Ia mencintai Reno lebih dari apapun, dan ia tidak akan pernah membiarkan masa depan putranya direnggut oleh ketidakadilan yang sama. Malam itu, Andi mencoba menghibur Riana. Ia membelai rambut istrinya dengan lembut. "Lupakan saja, ya. Ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati." "Bagaimana aku bisa lupa, Mas? Apa yang ibu katakan itu menyakitkan. Bukan cuma untukku, tapi untuk Reno juga. Apa ibu tidak sadar, dia sudah bisa mengerti sedikit demi sedikit." Riana tidak bisa menahan air matanya lagi. "Aku takut, Mas. Aku takut Reno akan tumbuh besar dengan mendengar hinaan yang sama. Aku tidak mau dia malu punya ibu sepertiku." Andi memeluknya erat. "Reno tidak akan pernah malu punya ibu sepertimu. Dia bangga, sama sepertiku. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal." Namun, ucapan Andi, sehangat apapun itu, tidak mampu memadamkan api yang kini membara di dada Riana.
Ia menyadari, selama ini ia hanya bersemban di balik bayangan Andi, berharap suaminya bisa menjadi perisai yang melindunginya. Tapi ia tahu, perisai itu tidak akan pernah cukup. Luka itu akan selalu ada, dan Ibu Wati tidak akan pernah berhenti. Ia harus mengambil tindakan. 1 minggu kemudian, kabar bahagia datang. Andi, berkat kerja kerasnya, berhasil mendapatkan promosi menjadi kepala mekanik di bengkel tempatnya bekerja. Gaji yang diterima naik berlipat ganda, dan ia mendapat bonus yang cukup besar. Ibu Wati, tentu saja, sangat bangga. Ia segera merencanakan acara syukuran kecil di rumahnya, mengundang seluruh keluarga dan tetangga dekat. Acara ini seolah menjadi panggung baru bagi Ibu Wati untuk memamerkan kesuksesan anaknya. Pada malam acara, Riana mengenakan gamis sederhana tetapi rapi. Ia membantu menyiapkan hidangan bersama beberapa kerabat. Tentu saja, ia tak luput dari pengawasan Ibu Wati yang sibuk hilir mudik. Andi itu memang pintar. Ya, otaknya encer. Pantas saja bisa cepat naik jabatan, ujar Ibu Wati kepada para tamu. Nah, makanya saya bilang, kalau mau cari jodoh itu lihat-lihat. Cari yang sepadan. Kalau tidak sepadan, ya kasihan anaknya. Nanti kalau bapaknya pintar, ibunya bodoh, anaknya bingung mau ikut yang mana. Riana yang sedang menata piring-piring di meja, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan padanya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mengabaikannya. Ini adalah malam bahagia untuk Andi, ia tidak boleh merusaknya. Acara berjalan lancar. Andi memberikan pidato singkat yang berisi ucapan terima kasih kepada semua orang, termasuk Riana yang selalu menjadi pendukung setianya. Saat Andi mengucapkan kalimat, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan istri saya, Riana. Ia menoleh dan tersenyum tulus pada Riana. Riana membalas senyum itu, matanya berkaca-kaca. Hatinya kembali hangat, seolah semua caci maki Ibu Wati tidak pernah terjadi. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Di tengah suasana penuh keakraban, salah seorang tamu, seorang bibi dari pihak Ibu Wati, bertanya pada Andi. Andi, kamu sudah punya rumah sendiri kan sekarang? Bukankah sudah saatnya kalian pindah? Kalian kan sudah punya anak juga. Andi tersenyum canggung. Belum, Bi. Masih nabung. Saat itulah, Ibu Wati kembali mengambil alih pembicaraan. Ia menatap Riana, sorot matanya kini bukan lagi meremehkan, melainkan penuh kebencian yang terang-terangan. Memangnya gampang, Bu, beli rumah di Jakarta? Apalagi kalau cuma satu yang bekerja. Kalau istrinya pintar, bisa bantu kerja, mungkin sudah dari dulu mereka pindah. Tapi kalau cuma bisa masak dan cuci piring, mana bisa punya tabungan banyak. Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening. Para tamu mulai saling berbisik, sementara Riana merasa darahnya berdesir dingin. Ibu Wati kini tidak lagi memakai topeng basa-basi. Ia menyerang Riana secara frontal, tanpa tedeng aling-aling. Maaf, Bu, tapi apa yang Ibu katakan itu tidak pantas, ujar Andi, suaranya terdengar tegas. Riana sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Itu sudah lebih dari cukup. Cukup? Apa yang cukup? Andi, kamu lihat teman-temanmu. Istri mereka punya gelar, bekerja di kantor, bisa membantu perekonomian keluarga. Tapi istrimu, cuma lulusan SD. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa, siapa yang bisa mengurusnya? Dia tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Dia tidak punya modal apa-apa. Ibu Wati melanjutkan, nadanya meninggi. Kamu pikir ibu bangga punya menantu yang tidak punya ijazah? Aku selalu malu setiap kali ditanya oleh teman-temanku. Menantu kamu kerjanya apa? Aku harus bilang apa? Cuma ibu rumah tangga? Riana mendengarkan setiap kata-kata kejam itu, hatinya remuk redam. Ia menatap wajah Ibu Wati. Wanita yang seharusnya menjadi ibunya, yang seharusnya menyayanginya, kini terang-terangan merendahkannya di depan seluruh keluarga besar. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, tetapi sebuah kekosongan yang dingin. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia terlalu fokus pada rasa sakitnya, pada tangisan, dan pada permohonan agar Ibu Wati berubah. Tetapi Ibu Wati tidak akan pernah berubah. Kebencian di hatinya terlalu dalam. Seolah-olah sebuah tirai tebal terbuka, Riana kini melihat segalanya dengan jelas. Ibu Wati bukan hanya tidak menyukainya, tetapi juga melihatnya sebagai simbol kegagalan. Ia melihat Riana sebagai noda di dalam keluarga, sesuatu yang harus disembunyikan dan dimaafkan. Dan Riana muak dengan semua itu. Ia muak dengan tatapan kasihan, muak dengan hinaan yang tiada henti, dan muak dengan air mata yang selalu menetes. Di tengah keheningan yang mencekam,
Riana perlahan mengangkat wajahnya. Ia tidak menunduk lagi. Ia menatap lurus ke arah Ibu Wati. Matanya tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan sebuah tekad yang membara. Ia bisa merasakan tatapan Andi yang khawatir dan bisik-bisik para tamu, tetapi ia tidak peduli. Seluruh dunia seolah lenyap, menyisakan dirinya dan Ibu Wati. "Ya, benar, Bu," kata Riana, suaranya tenang tapi tajam, mengejutkan semua orang. "Saya memang hanya lulusan SD. Tapi saya tidak akan membiarkan itu menjadi alasan untuk saya diremehkan." Ibu Wati tertawa sinis. "Lalu kamu mau apa? Mau jualan nasi uduk? Haha. Kamu pikir mudah? Jangan mimpi." Riana tidak membalas. Ia hanya menatap Ibu Wati dengan sorot mata yang tak terbaca, sebuah sorot mata yang penuh dengan janji yang menakutkan. Di dalam hatinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, pada Ibu Wati, dan pada takdir yang selama ini merendahkannya. "Ini adalah hari terakhir aku meneteskan air mata karena perkataanmu, Ibu Wati. Ini adalah hari terakhir aku merasa malu dengan diriku sendiri. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Suatu hari nanti, kau akan memandangku bukan sebagai menantu yang memalukan, tapi sebagai seseorang yang tidak akan pernah kau sangka bisa melampaui semua ekspektasimu." Malam yang dingin itu, setelah semua emosi meluap, Riana tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum kini terlihat datar, namun matanya memancarkan cahaya baru, cahaya tekad yang membara. Kata-kata Ibu Wati masih terngiang, tapi kini mereka tidak lagi menyakitkan. Kata-kata itu telah berubah menjadi bahan bakar, menjadi api yang membakar semangatnya untuk bangkit. Ia tidak akan lagi menjadi korban dari takdirnya yang dianggap remeh. Ia tidak akan membiarkan hinaan itu menjadi kenyataan. Esok paginya, Riana bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda dalam gerakannya. Ada fokus, ada tujuan. Andi menyadari perubahan itu. Ia melihat Riana tidak lagi menunduk, tidak lagi murung. Ada aura kuat yang terpancar dari istrinya. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Andi sambil mengusap lembut punggung Riana. Riana menoleh, senyumnya kini berbeda. Bukan senyum penuh kepalsuan yang ia tunjukkan di hadapan Ibu Wati, melainkan senyum penuh keyakinan. "Aku baik-baik saja, Mas. Lebih dari baik." Setelah sarapan dan mengantar Reno ke sekolah, Riana mengajak Andi duduk di ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, apa yang akan ia sampaikan mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Namun, ia harus mencobanya. "Mas, aku ingin memulai bisnis," ujar Riana, suaranya mantap. Andi menatapnya dengan heran. "Bisnis apa, sayang? Kita kan tidak punya banyak modal." "Aku tahu, Mas. Tapi aku punya keahlian. Aku punya resep-resep warisan nenek yang kata semua orang enak. Aku mau buka catering kecil-kecilan dari rumah," jelas Riana. Matanya berbinar saat ia menceritakan idenya. "Aku bisa mulai dari pesanan-pesanan kecil, untuk tetangga atau teman-temanmu di bengkel. Modalnya tidak terlalu besar, Mas. Kita bisa pakai tabungan kita yang tidak seberapa itu dulu." Andi terdiam. Ia memandangi wajah istrinya. Ia melihat bukan lagi wanita yang hancur karena hinaan, melainkan seorang pejuang yang siap menghadapi dunia. Meskipun ia khawatir, ia tidak bisa mematahkan semangat Riana. Ia tahu, ini adalah cara Riana untuk menyembuhkan luka hatinya. Ini adalah cara Riana untuk kembali menemukan harga dirinya. "Kamu yakin?" tanya Andi, suaranya melembut. Riana mengangguk mantap. "Aku yakin, Mas. Aku tidak mau lagi hidup dengan rasa malu dan diremehkan. Aku mau membuktikan bahwa pendidikan tidak menentukan nilai seseorang." Mendengar itu, Andi tidak bisa berkata-kata lagi. Ia memeluk Riana erat. "Kalau itu maumu, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan bantu. Kita mulai dari sekarang." Dengan tekad yang membaja dan modal seadanya yang mereka kumpulkan dari sisa tabungan, Riana dan Andi memulai perjuangan baru mereka. Modal itu tidak banyak, hanya cukup untuk membeli beberapa bahan dasar, seperti beras, daging ayam, dan bumbu dapur. Mereka tidak punya uang untuk promosi besar-besaran, jadi Andi menjadi sales pertama mereka. Di bengkel, ia mulai menawarkan masakan Riana kepada rekan-rekan kerjanya. "Istri saya jualan nasi box. Loh, enak-enak menunya," ujar Andi kepada Pak Yono, salah satu rekan kerjanya. "Kalau mau pesan, hubungi saja saya." Awalnya,
Respons yang didapat tidak terlalu banyak. Banyak yang masih ragu. Mereka tahu Riana hanya lulusan SD, dan ada sindiran-sindiran dari Ibu Wati yang masih saja terdengar. Paling juga cuma coba-coba, bisik salah seorang tetangga. Namun, Andi tidak menyerah. Ia terus meyakinkan mereka, menceritakan betapa enaknya masakan Riana. Akhirnya, pesanan pertama datang. Seorang teman Andi memesan 10 nasi kotak untuk acara syukuran kecil-kecilan. Riana sangat senang sekaligus gugup. Ia memeluk Andi erat. "Mas, kita dapat pesanan pertama. 10 nasi kotak." Malam itu, Riana tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan menu apa yang akan ia masak. Ia memilih menu yang paling ia kuasai, nasi ayam bakar madu dengan sambal terasi andalannya dan lalapan segar. Menu ini adalah resep rahasia keluarga yang diturunkan dari neneknya. Resep yang selalu berhasil memukau siapa saja yang mencicipinya. Pagi-pagi buta, Riana sudah bangun. Dapur kecilnya menjadi medan perangnya. Ia bekerja dengan penuh semangat dan ketulusan. Setiap bumbu yang ia ulek, setiap daging ayam yang ia bakar, ia lakukan dengan hati-hati. Ia ingin pesanan pertamanya ini sempurna. Ia ingin masakan ini tidak hanya enak, tetapi juga membawa pesan tentang kerja keras, ketulusan, dan harapan yang baru ia temukan. Andi juga ikut membantu. Ia membelikan bahan-bahan yang kurang, ikut memotong sayuran, dan mencuci piring-piring kotor. Pasangan itu bekerja sama dalam diam, hanya diselingi oleh senyum dan tatapan penuh cinta. Mereka tahu, ini bukan hanya sekadar bisnis. Ini adalah perlawanan mereka terhadap cemoohan, ini adalah cara mereka untuk membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah takdir. Tepat pukul 10 pagi, 10 kotak nasi ayam bakar madu siap diantar. Aroma harumnya memenuhi seluruh rumah. Andi mengambil motor, lalu mengikatkan kotak-kotak nasi itu dengan hati-hati. Sebelum berangkat, ia memeluk Riana. "Semangat, sayang. Ini baru permulaan." Setelah Andi pergi, Riana duduk sendirian di dapur. Ia menatap dapur kecilnya yang kini berantakan. Tangannya pegal, keringat membasahi pelipisnya. Namun, ia tidak merasa lelah. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa bangga. Bangga pada dirinya sendiri. Ia berhasil melangkah, melampaui rasa takut dan keraguan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi ia tahu ia tidak akan pernah menyerah lagi. Perjalanan ini mungkin akan sulit, penuh dengan rintangan, tapi ia telah membuat janji. Janji yang akan ia pegang erat, hingga ia mencapai puncak tertinggi dari kesuksesan. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Awal perjalanan Riana terasa seperti musim semi. Sehari setelah pesanan pertamanya sukses, kabar dari mulut ke mulut mulai menyebar. Teman-teman Andi di bengkel yang mencicipi nasi ayam bakar madu Riana memuji habis-habisan. Mereka tidak hanya memesan lagi, tetapi juga menceritakan kepada teman-teman mereka yang lain. Telepon Riana mulai berdering. Pesanan demi pesanan mulai berdatangan, perlahan tapi pasti. Dari 10 nasi kotak, naik menjadi 20, lalu 30. Senyum Riana kembali merekah. Ia merasa kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Tekadnya yang membara kini diiringi oleh rasa syukur yang mendalam. Setiap pagi, dapur kecilnya kembali menjadi medan perang yang menyenangkan. Ia bangun lebih pagi, mulai mengolah bumbu, memotong sayuran, dan memanggang ayam dengan penuh cinta. Andi selalu membantunya, mulai dari belanja di pasar subuh, hingga mengantar pesanan menggunakan motor butut mereka. Pasangan itu bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid, saling menguatkan dan melengkapi. Dukungan Andi adalah bensin bagi mesin semangat Riana. "Kamu hebat, sayang," ujar Andi suatu malam sambil memijat bahu Riana yang pegal. "Aku bangga padamu." Riana hanya tersenyum. "Ini semua berkat kamu juga, Mas. Kalau kamu tidak mendukungku, aku tidak akan pernah berani memulai." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pepatah mengatakan, membangun lebih sulit daripada merobohkan. Dalam dunia bisnis, Riana akan segera belajar arti sesungguhnya dari kata-kata itu. Cobaan pertama datang saat ia mendapatkan pesanan besar yang paling ia nantikan, 100 nasi kotak untuk acara syukuran kantor. Riana merasa di awan. Ia segera membeli semua bahan-bahan dengan uang tunai yang ia dan Andi kumpulkan. Ia menghabiskan sebagian besar modal yang mereka miliki untuk pesanan ini, berharap keuntungan besar yang akan datang. Ia bekerja sepanjang hari dan malam, ditemani Andi. Aroma wangi masakan memenuhi seluruh rumah. 100 nasi kotak telah siap, menunggu untuk diantar keesokan paginya. Riana tidak bisa tidur, hatinya terlalu dipenuhi dengan harapan. Ini akan menjadi titik balik bagi mereka. Namun,
Keesokan paginya, telepon berdering. Riana mengangkatnya dengan semangat, berharap akan mendapatkan pujian dari pelanggan pertamanya yang sangat besar. Namun, suara di seberang sana terdengar ragu. "Maaf, Bu Riana. Saya minta maaf sekali. Acara di kantor kami dibatalkan mendadak. Jadi pesanan nasinya juga dibatalkan." Mendengar itu, dunia Riana seolah runtuh. Telepon jatuh dari tangannya. Ia menatap ratusan nasi kotak yang sudah siap di atas meja. 100 porsi yang sudah dimasak dengan keringat dan cinta, kini tak ada yang mau membelinya. Riana merasa kosong. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga harapannya. Seluruh modal yang ia miliki habis. Andi, yang melihat istrinya terpukul, segera memeluknya. "Tidak apa-apa, sayang. Kita pasti bisa mencari jalan keluarnya." Tapi mencari jalan keluar tidak semudah mengucapkannya. Mereka mencoba menjual nasi-nasi itu kepada tetangga, tetapi tidak ada yang mau membeli dalam jumlah banyak. Riana terpaksa membagikan sebagian besar nasi kotak itu kepada para tetangga dan panti asuhan, dengan sisa yang mereka makan sendiri selama beberapa hari. Hati Riana perih. Ini adalah kerugian finansial yang besar, tapi yang lebih menyakitkan adalah kerugian semangatnya. Cobaan ini menjadi kesempatan emas bagi Ibu Wati untuk kembali melontarkan hinaan. Ia datang ke rumah Riana, melihat sisa-sisa nasi kotak yang masih menumpuk di dapur, dan tersenyum sinis. "Sudah Ibu bilang, kan? Kamu pikir gampang jualan? Jualan itu tidak bisa cuma pakai nekat. Kamu tidak punya pendidikan, tidak punya ilmu bisnis. Makanya tidak bisa sukses. Sekarang bagaimana? Uangnya sudah habis, kan? Kembali lagi ke nol." Kata-kata Ibu Wati seperti tusukan belati. Perkataannya tidak hanya meremehkan kegagalan Riana, tetapi juga menyiratkan rasa puas atas penderitaan menantunya. Tetangga-tetangga yang tadinya memuji masakan Riana kini mulai berbisik. "Sudah kuduga. Usaha orang tidak berpendidikan mana mungkin berhasil." Riana kembali ke titik terendah. Ia merenung, bertanya-tanya apakah Ibu Wati benar. Apakah ia memang tidak punya kemampuan? Apakah ia harus menyerah? Untuk beberapa saat, ia bahkan berpikir untuk kembali menjadi ibu rumah tangga biasa, mengubur dalam-dalam mimpinya. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini berbeda. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata frustrasi. Melihat Riana yang hampir menyerah, Andi tidak tinggal diam. Suatu malam, ia datang menghampiri Riana dengan sebuah amplop di tangannya. "Ini, sayang. Ini adalah sisa bonus promosi kemarin. Aku mau kamu pakai untuk modal. Mulai lagi, ya." Riana terkejut. "Tapi, Mas, ini kan uangmu." "Uangmu juga. Kita kan satu tim. Jangan menyerah, sayang. Jangan biarkan perkataan Ibu Wati menang," ujar Andi, matanya memancarkan ketulusan. "Aku percaya padamu. Semua orang pernah gagal. Yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah seberapa cepat mereka bangkit." Kata-kata Andi bagaikan siraman air sejuk di tengah api yang membara. Riana menatap suaminya, lalu memeluknya erat. Malam itu, ia kembali menemukan kekuatannya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan belajar dari kesalahannya. Ia akan membuktikan kepada semua orang, termasuk Ibu Wati, bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Keesokan harinya, Riana bangun lebih pagi. Ia menggunakan uang sisa bonus Andi untuk membeli bahan-bahan seadanya. Ia tidak memulai dengan pesanan besar, tetapi dengan pesanan kecil dari beberapa tetangga yang masih percaya padanya. Ia mulai belajar mencatat setiap pengeluaran, menghitung modal dan keuntungan dengan lebih teliti. Ia tidak hanya memasak, tetapi juga mulai belajar menjadi seorang pengusaha, meskipun hanya lulusan SD. Perjuangan itu tidak mudah. Harga bahan pokok naik, kadang ia harus mencari pemasok baru yang lebih murah. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan di menit-menit terakhir. Sindiran dari Ibu Wati dan tetangga juga masih ia dengar, namun kali ini Riana tidak lagi membiarkan itu merobohkan semangatnya. Ia menjadikan hinaan itu sebagai cambuk, sebagai motivasi untuk terus maju. Riana tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah menyerah. Kegagalan hari ini akan menjadi guru terbaiknya. Dengan hati yang penuh semangat dan tekad baja, ia melanjutkan perjalanannya, selangkah demi selangkah, maju melewati setiap rintangan yang menghadang, membuktikan bahwa ia jauh lebih kuat dari apa yang orang lain pikirkan. Waktu kini terasa bergerak lebih cepat bagi Riana. Siang dan malam seolah menyatu, menjadi siklus tanpa henti yang hanya diisi oleh suara wajan berdenting, aroma bumbu yang ditumis, dan bisikan lirih mesin penanak nasi. Setelah kegagalan besar yang nyaris menghancurkan semangatnya,
Riana bangkit dengan tekad yang lebih kuat. Ia belajar dari kesalahannya, mulai mencatat setiap pengeluaran, dan mengatur pesanan dengan lebih hati-hati. Bisnis catering kecilnya perlahan tapi pasti, kembali menggeliat. Pelanggan-pelanggan setia yang percaya pada masakan lezatnya mulai kembali. Namun, kebangkitan ini harus dibayar dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Riana bekerja tanpa henti. Saat matahari belum terbit, ia sudah berada di dapur, sibuk menyiapkan bahan. Ketika Andi dan Reno baru memulai hari, sarapan sudah tersaji. Saat Reno pulang sekolah, ia sudah harus kembali ke dapur untuk menyiapkan pesanan makan siang. Waktu istirahat menjadi barang mewah yang tidak lagi ia miliki. Tidurnya hanya beberapa jam, seringkali terpotong oleh rencana menu atau ide-ide baru yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Suatu sore, Reno menghampirinya di dapur. Matanya yang polos menatap ibunya dengan penuh harap. "Mama, ayo main bola. Kita sudah lama tidak main di taman," rengeknya sambil memegang sebuah bola plastik berwarna-warni. Hati Riana terasa tercubit. Ia melihat tumpukan bumbu yang harus diulek, daging ayam yang menunggu untuk dimarinasi, dan pesanan nasi kotak yang harus siap dalam 2 jam. Ia menatap Reno, putranya yang paling ia cintai, dan sebuah rasa bersalah yang amat dalam menyeruak di dadanya. Ia ingin sekali mengatakan, "Ya," tetapi ia tidak bisa. "Maaf, sayang. Mama lagi sibuk." "Nanti ya, kalau sudah selesai," jawab Riana, berusaha tersenyum. Raut wajah Reno berubah sendu. Ia meletakkan bolanya di lantai, lalu melangkah lesu menuju ruang tamu. Pemandangan itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk hati Riana. Air matanya nyaris menetes. Namun ia buru-buru menyekanya dengan ujung jilbab. Ia tidak punya waktu untuk menangis. Ia harus kuat. Semua ini, ia lakukan demi masa depan Reno. Ia ingin putranya bangga pada ibunya, bukan malu seperti yang Ibu Wati katakan. Ia ingin Reno memiliki kehidupan yang lebih baik, di mana ia bisa memiliki pendidikan tinggi dan tidak akan pernah diremehkan oleh siapapun. Tentu saja, ia tidak sendirian. Suaminya, Andi, adalah pahlawan tanpa tanda jasanya. Andi kini mengambil alih peran yang biasanya dilakukan Riana. Ia yang menjemput Reno dari sekolah, ia yang membantu Reno mengerjakan PR, dan ia yang menemani Reno bermain bola di halaman. Setiap kali Riana merasa lelah atau putus asa, Andi selalu ada. Suatu malam, Riana tertidur di meja makan, kepalanya di atas tumpukan bon belanja. Andi datang, menyelimutinya dengan jaketnya, lalu menggendongnya ke kamar. Riana terbangun saat Andi membaringkannya perlahan di ranjang. "Kenapa, Mas? Aku belum selesai menghitung pengeluaran hari ini," ucap Riana dengan suara serak. Andi tersenyum lembut. "Sudah, sayang. Biar aku yang selesaikan. Kamu istirahat saja." Riana merasa bersalah. Ia melihat wajah Andi yang juga terlihat lelah. "Mas, kamu juga pasti capek. Aku minta maaf. Aku merasa seperti aku tidak becus mengurus rumah tangga dan anak kita lagi." Andi duduk di sampingnya, mengusap rambut Riana dengan penuh kasih. "Jangan bicara begitu. Kamu adalah istri dan ibu terbaik di dunia. Kamu tidak usah khawatir soal Reno. Dia mengerti kalau ibunya sedang berjuang. Dia selalu bangga menceritakan ke teman-temannya kalau ibunya adalah chef hebat." Mendengar itu, air mata Riana akhirnya tumpah. Ia memeluk Andi erat-erat, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Tangisan itu bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan haru. Andi adalah sumber kekuatannya. Satu-satunya orang yang tidak pernah meragukannya, bahkan saat ia meragukan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pengorbanan Riana mulai membuahkan hasil. Pesanan semakin banyak dan beragam. Cateringnya tidak lagi hanya melayani teman-teman Andi di bengkel, tetapi juga pesanan dari kantor-kantor kecil di sekitar kompleks. Reputasinya sebagai koki rumahan dengan rasa restoran bintang 5 mulai menyebar. Uang yang terkumpul mulai menampakkan angka yang signifikan. Riana mulai bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar, yang membuat harganya lebih murah dan keuntungannya lebih besar. Tentu saja, perjalanan itu tidak pernah mulus. Beberapa kali Riana harus begadang semalaman, bahkan sampai pagi, untuk menyelesaikan pesanan besar. Tangannya seringkali melepuh karena panas kompor, dan ia seringkali tidak sempat menikmati makan siang. Ia mengorbankan waktu santainya, dan setiap kali Reno meminta waktu, ia harus menghela napas panjang dan mengatakan, "Nanti, ya, Nak." Di tengah semua itu, ia selalu ingat pada satu hal, janji yang ia buat di malam syukuran promosi Andi. Ia masih bisa melihat tatapan sinis Ibu Wati, mendengar tawa ejekan dari para tetangga. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi pemicu semangat. Ia harus kuat,
ia harus terus melangkah. Pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Pada akhirnya, ia tahu, kemenangan sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan cara yang sama, tetapi tentang membuktikan diri, bahwa seorang wanita yang hanya lulusan SD pun bisa membangun kerajaan kecilnya sendiri. Ia bekerja, bukan hanya untuk uang, tetapi untuk sebuah harga diri yang telah lama hilang. Dan setiap tetes keringat yang jatuh, setiap jam tidur yang ia korbankan, setiap momen bersama anaknya yang ia korbankan, ia tahu, semuanya akan terbayar lunas pada waktunya. Babak baru dalam hidupnya mungkin penuh dengan pengorbanan, tetapi ia melangkahinya dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Waktu berjalan begitu cepat, dan setiap hari bagi Riana adalah babak baru dalam kisah perjuangannya. Bisnis catering rumahan yang awalnya hanya melayani pesanan dari teman-teman Andi, kini tumbuh pesat. Kualitas masakan Riana yang konsisten, rasa yang otentik, dan pelayanannya yang ramah membuat namanya dikenal di kalangan ibu-ibu arisan, komunitas pengajian, bahkan para pegawai kantor yang bosan dengan menu makan siang yang itu-itu saja. Telepon Riana kini tak pernah berhenti berdering, bukan hanya untuk pesanan nasi kotak, tetapi juga pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara keluarga, syukuran, hingga rapat-rapat kecil. Riana tidak lagi bekerja sendiri. Andi, setelah pulang dari bengkel, akan langsung membantunya. Reno, meskipun masih kecil, ikut membantu membungkus sendok dan tisu ke dalam plastik, membuat suasana dapur kecil mereka penuh dengan tawa dan kehangatan. Mereka bekerja sebagai sebuah tim, sebuah keluarga yang berjuang bersama. Suatu sore, Riana dan Andi duduk di teras sambil menghitung pemasukan. Keduanya terkejut melihat angka-angka yang mereka catat. Pemasukan mereka sudah jauh melampaui gaji Andi. Meskipun mereka harus mengorbankan banyak hal, keringat dan air mata mereka kini terbayar dengan hasil yang nyata. "Mas, kita harus cari cara untuk bisa lebih efisien," ujar Riana. "Dapur kita sudah tidak muat lagi. Pesanan semakin banyak, tapi kita sering kewalahan. Kalau kita terus seperti ini, kita akan kehilangan pelanggan." Andi mengangguk setuju. "Aku juga merasakan hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan?" "Aku punya ide," kata Riana, matanya berbinar. "Bagaimana kalau kita sewa ruko kecil? Di depan kompleks sana ada yang kosong. Sepertinya lokasinya strategis. Kita bisa punya dapur yang lebih besar, dan kita juga bisa sekalian jualan langsung, tidak hanya lewat pesanan." Mendengar ide itu, Andi terkejut. Menyewa ruko berarti mengeluarkan modal yang besar. Ini adalah lompatan besar, jauh dari zona nyaman mereka. Namun, ia melihat tekad yang begitu kuat di mata Riana. Ia melihat keberanian yang telah tumbuh dari penderitaan. "Kamu yakin, sayang?" "Aku yakin, Mas. Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus terus maju. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu." Tanpa ragu, Andi setuju. "Baik, kita coba. Kita akan sewa ruko itu." Dengan sisa tabungan dan keuntungan yang mereka kumpulkan selama berbulan-bulan, Riana dan Andi akhirnya berhasil menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama. Letaknya strategis, dekat dengan beberapa kantor dan perumahan. Mereka membersihkan, mengecat ulang, dan membeli beberapa peralatan dapur bekas yang masih layak pakai. Semua dilakukan dengan tangan mereka sendiri, dengan bantuan beberapa teman Andi. Momen pembukaan, dapur Riana, sangat sederhana, hanya dihadiri oleh Andi dan Reno, serta beberapa tetangga yang mendukung mereka. Tidak ada pita yang digunting, tidak ada pidato. Hanya ada Riana yang berdiri di depan pintu rukonya, menatap nama usahanya yang terpampang di sebuah spanduk sederhana, dan merasakan sebuah perasaan yang luar biasa, kebanggaan. Ini adalah bukti nyata dari semua kerja kerasnya. Ini adalah jawaban atas semua hinaan yang pernah ia terima. Namun, kabar tentang dibukanya dapur Riana tidak bisa luput dari telinga Ibu Wati. Awalnya, ia hanya mendengar bisik-bisik dari tetangga. "Wah, Riana sekarang punya toko catering sendiri, loh." Ibu Wati mengabaikannya, menganggap itu hanya bualan. Ia berpikir, mana mungkin menantu yang cuma lulusan SD bisa punya usaha sendiri? Pasti Andi yang memodalinya dan sebentar lagi juga akan bangkrut. Rasa penasaran akhirnya menggerogoti Ibu Wati. Didorong oleh rasa ingin tahu dan sebuah firasat buruk, ia memutuskan untuk pergi ke lokasi ruko itu. Ia berjalan dengan langkah cepat, jantungnya berdegup tak karuan. Dan ketika ia sampai di depan ruko yang dimaksud, langkahnya terhenti. Mata Ibu Wati membelalak. Di depannya berdiri sebuah ruko kecil yang bersih dan rapi, dengan sebuah spanduk bertuliskan, "Dapur Riana." Ia melihat Riana di dalam, sedang sibuk melayani pembeli. Ada beberapa orang yang mengantre, dan Riana melayani mereka dengan senyum.
Wajahnya tidak lagi sendu, tidak lagi penuh kesedihan. Ia tampak kuat, mandiri, dan bahagia. Pemandangan itu bagai tamparan keras di wajah Ibu Wati. Ia tidak bisa percaya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang selalu ia remehkan, menantu yang hanya ia anggap gampangan dan bodoh, kini berhasil membuktikan diri. Ia melihat keberhasilan yang begitu nyata, yang begitu jauh dari perkiraannya. Semua sindirannya, semua hinaannya, kini berbalik menjadi debu di hadapan kenyataan. Dengan hati yang membara dan penuh rasa iri, Ibu Wati masuk ke dalam ruko. Ia berdiri di pojok ruangan, menunggu Riana selesai melayani pembeli terakhir. Ketika Riana melihatnya, senyumnya sedikit memudar, namun ia tetap bersikap ramah. "Ibu, ada perlu apa?" tanya Riana sopan. Ibu Wati menatap Riana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajahnya yang biasa dipenuhi ekspresi meremehkan kini dipenuhi dengan kekagetan dan kebencian yang samar. "Jadi, ini yang kamu bangga-banggakan?" "Sebuah ruko kecil di pinggir jalan," ujar Ibu Wati dengan nada sinis, mencoba menutupi kekagumannya. "Kamu pikir dengan ini kamu sudah sukses? Ini hanya sementara. Kamu tidak punya pengalaman, tidak punya pendidikan. Sebentar lagi juga pasti bangkrut." Kata-kata itu, yang dulu bagaikan pisau, kini hanya terasa seperti embusan angin. Riana tidak lagi gentar. Ia tidak lagi sakit hati. Ia hanya tersenyum. "Terima kasih atas doanya, Bu. Tapi saya yakin, dengan kerja keras, semuanya pasti akan berhasil." Jawaban Riana yang tenang dan penuh percaya diri membuat Ibu Wati semakin gusar. Ia tidak bisa menemukan celah untuk merendahkan Riana lagi. Ia melihat bahwa menantunya kini bukan lagi Riana yang rapuh dan mudah menangis. Riana kini adalah Riana yang baru, Riana yang kuat, yang telah menemukan harga dirinya. Dengan wajah merah padam, Ibu Wati berbalik dan meninggalkan ruko itu. Ia pergi dengan perasaan campur aduk. Marah, malu, dan sebuah ketakutan yang samar-samar. Riana hanya memandang kepergian Ibu Wati. Ia tidak merasa puas, tetapi ia merasakan sebuah ketenangan. Ia tahu, ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang, dan ruko kecil ini adalah langkah pertama menuju tujuan besarnya. Riana memegang erat janji yang ia buat di dalam hatinya, sebuah janji yang kini semakin dekat untuk ia wujudkan. Gerai kecil, dapur Riana, yang awalnya hanya sebuah ruko sederhana, kini menjadi magnet bagi para pecinta kuliner. Resep masakan Riana yang autentik dan lezat, ditambah dengan pelayanan yang ramah, membuat bisnisnya melejit dengan cepat. Pesanan membludak. Dapur di ruko itu, yang dulu terasa begitu luas, kini terasa sempit dan sesak. Karyawan-karyawan yang baru direkrut, yang awalnya hanya 2 orang, kini bertambah menjadi 5, lalu 10. Riana dan Andi tidak lagi bisa mengelola semua pesanan sendirian. Mereka tidak hanya menjadi juru masak, tetapi juga menjadi manajer, akuntan, dan kepala HRD. Suatu malam, Riana dan Andi duduk di teras rumah mereka yang lama. Mereka menatap langit yang dipenuhi bintang, sambil merenungkan perjalanan mereka. "Mas, aku rasa kita tidak bisa begini terus. Pesanan terus datang, tapi kita kewalahan. Kualitas masakan kita bisa menurun kalau kita tidak punya dapur yang lebih besar," ujar Riana. Andi mengangguk. Ia melihat Riana yang kini tidak lagi hanya berbicara tentang bertahan hidup, tetapi tentang pertumbuhan dan ekspansi. "Jadi, kamu punya ide apa?" "Aku rasa, sudah saatnya kita membuka cabang," jawab Riana, suaranya mantap. "Ada ruko kosong di kompleks sebelah, lokasinya tidak kalah strategis. Aku rasa kita bisa pakai uang keuntungan kita untuk modal." Andi memandang Riana dengan penuh kebanggaan. Wanita yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga yang rapuh, kini telah berubah menjadi seorang pengusaha visioner. Andi tidak ragu sedikit pun. "Aku setuju. Mari kita lakukan." Dengan langkah berani, mereka membuka cabang kedua, lalu tak lama kemudian cabang ketiga. Keberhasilan dapur Riana menjadi perbincangan di mana-mana. Majalah-majalah lokal mulai meliput kisahnya. Dari seorang lulusan SD yang diremehkan, Riana kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menjadi bukti hidup bahwa ijazah bukanlah penentu kesuksesan. Seiring dengan ekspansi bisnisnya, kehidupan finansial mereka berubah drastis. Uang yang dulu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini berlimpah ruah. Mereka tidak lagi perlu berhemat. Uang hasil jerih payah Riana tidak hanya digunakan untuk mengembangkan bisnis, tetapi juga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu hari, Andi membawa Riana dan Reno ke sebuah kawasan perumahan mewah. Riana memandang rumah-rumah megah yang berjejer rapi, terkejut dan bingung. "Ada apa, Mas?"
Kenapa kita kesini? Andi tersenyum misterius. Ada yang ingin aku tunjukkan padamu. Andi menuntun Riana ke depan sebuah rumah 2 lantai yang cantik, dengan taman mungil dan garasi yang luas. Ia mengeluarkan sebuah kunci dan membukakan pintu rumah itu. Selamat datang di rumah baru kita, sayang. Riana berdiri terpaku di depan pintu, matanya dipenuhi air mata. Ia melihat setiap sudut rumah itu, dari ruang tamu yang luas, dapur yang modern, hingga kamar-kamar tidur yang nyaman. Rumah ini adalah antitesis dari rumah lama mereka yang sederhana, penuh dengan kenangan pahit dan cemoohan. Di rumah ini, tidak ada lagi bisikan yang menyakitkan, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Di sini, hanya ada harapan dan kebahagiaan. Mas, ini terlalu mewah, ujar Riana dengan suara tercekat. Andi memeluknya erat. Tidak ada yang terlalu mewah untuk istri dan anakku yang hebat. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Riana. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu. Riana teringat saat Ibu Wati mengejeknya karena tidak bisa membeli rumah. Ia teringat bagaimana ia harus bekerja siang dan malam di dapur kecil mereka yang sempit. Air mata haru itu mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tak terkira. Tak lama setelah mereka pindah, Andi kembali memberikan kejutan. Ia membawa Riana ke sebuah dealer mobil. Di sana, terparkir sebuah mobil mewah berwarna putih, dengan pita merah yang melingkar di kap mesinnya. Mas, ini? Tanya Riana, tidak percaya. Ini hadiah dariku untukmu. Untuk istri yang sudah bekerja keras dan berkorban untuk keluarga kita, kata Andi, menyerahkan kunci mobil. Sekarang kamu tidak perlu lagi kepanasan naik motor saat belanja bahan baku. Riana menatap mobil itu, lalu menatap Andi. Ia merasakan cinta dan ketulusan suaminya yang begitu besar. Ia tahu, di tengah semua kesuksesan ini, Andi tidak pernah berubah. Ia tetap menjadi pria sederhana yang setia, yang menjadi satu-satunya sandaran dan kekuatannya. Kisah Riana menjadi legenda. Dari ibu rumah tangga yang diremehkan, kini ia menjadi seorang pengusaha sukses. Ia berhasil mengubah nasib keluarganya, membeli rumah impian, dan memiliki mobil mewah, yang semuanya ia raih dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Kabar tentang kesuksesan Riana tentu saja sampai di telinga Ibu Wati. Ia mendengar dari para tetangga tentang rumah baru Riana, tentang mobil mewah, dan tentang beberapa cabang catering yang kini dikelola oleh menantunya. Awalnya, ia tidak percaya. Ia pikir itu hanya gosip. Namun, ketika ia melihat sendiri Riana mengendarai mobil barunya saat menjemput Reno, hatinya seolah dihantam batu. Ekspresi Ibu Wati tidak lagi sinis, melainkan penuh dengan kekagetan, kekaguman yang tersembunyi, dan rasa iri yang amat sangat. Ia melihat Riana, wanita yang dulu ia anggap tidak berharga, kini berdiri di puncak kesuksesan, melampaui semua ekspektasi yang pernah ada. Kebencian di hatinya perlahan mulai digantikan oleh penyesalan yang samar-samar. Ia tahu, semua yang ia ucapkan di masa lalu, kini telah kembali, menghantui dirinya. Dan ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, babak di mana ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa menantu yang ia buang, kini menjadi permata yang paling bersinar. Kabar tentang kesuksesan Riana menyebar lebih cepat dari api yang membakar padang ilalang. Dapur Riana kini memiliki 3 cabang yang ramai dikunjungi, mempekerjakan puluhan karyawan, dan menghasilkan omzet yang fantastis. Riana yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi sosok pengusaha muda yang dihormati. Ia dan Andi tidak lagi tinggal di rumah lama yang sederhana, melainkan di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Garasi mereka pun kini diisi oleh mobil baru yang mengkilap, simbol nyata dari keberhasilan mereka. Di sisi lain, Ibu Wati masih tinggal di rumah lamanya. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini terasa sempit dan penuh kenangan yang menghantui. Setiap kali ia melihat mobil mewah yang lewat di depan rumahnya, hatinya berdesir. Ia tahu, mobil itu adalah milik menantunya, wanita yang dulu ia hina habis-habisan. Ia mendengar bisik-bisik tetangga yang kini memuji Riana. Wah, Riana hebat, ya. Dulu diremehkan, sekarang sukses besar. Anak Ibu Wati beruntung sekali punya istri seperti Riana. Hinaannya di masa lalu kini berbalik menghantam dirinya sendiri, bagaikan bumerang yang kembali dengan kekuatan ganda. Rasa malu, iri, dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia tidak bisa lagi berbangga dengan status sosialnya yang lebih tinggi dari Riana. Posisi Riana sebagai menantu yang sukses kini membuatnya merasa terpojok dan tidak berharga. Ibu Wati sadar, ia tidak bisa lagi menggunakan taktik lama. Hinaannya tidak mempan, bahkan justru menjadi pemicu kesuksesan Riana. Ia harus mengubah strateginya. Perlahan tapi pasti, Ibu Wati mulai melancarkan taktik baru. Suatu sore,
Ia datang berkunjung ke rumah baru Riana. Ia datang dengan dandanan yang rapi dan membawa beberapa kue. Riana, meskipun terkejut, tetap menyambutnya dengan sopan. Hati Riana berdesir, merasakan sebuah firasat yang tidak menyenangkan. Ia teringat akan semua hinaan yang pernah ia terima, dan ia tahu, keramahan Ibu Wati ini bukanlah keramahan yang tulus. "Wah, Riana, rumahmu bagus sekali, ya?" ujar Ibu Wati sambil menatap takjub seisi rumah. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan, dari sofa kulit yang mahal hingga lampu gantung kristal yang mewah. Tidak menyangka, menantu ibu yang dulu cuma bisa masak di dapur kecil, sekarang bisa punya rumah sebesar ini. Kalimat itu, meskipun terdengar seperti pujian, masih menyimpan nada meremehkan yang familiar bagi Riana. Namun, Riana tidak terpancing. Ia hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." Ibu Wati tidak menyerah. Ia mulai memuji Riana di depan orang lain. Suatu hari, di sebuah acara syukuran kecil di rumah tetangga, Ibu Wati tiba-tiba saja memeluk Riana di depan semua orang. "Lihat ini, Riana, menantu saya yang paling hebat," seru Ibu Wati dengan suara yang dibuat-buat gembira. "Ibu bangga sekali padamu, Nak. Kamu itu sudah seperti anak ibu sendiri. Siapa sangka, kamu yang cuma lulusan SD, sekarang suksesnya luar biasa. Ibu tahu, kamu memang pintar dari dulu. Ibu tidak pernah meragukanmu." Para tetangga dan kerabat yang mendengar itu saling berbisik. Mereka tahu betul bagaimana Ibu Wati memperlakukan Riana di masa lalu. Mereka melihat senyum Riana yang terlihat dipaksakan, dan senyum Ibu Wati yang terlihat tidak tulus. Riana hanya bisa tersenyum getir. Di dalam hatinya, ia merasa jijik. Ia tahu, Ibu Wati hanya memakai topeng. Pujian ini hanyalah cara untuk menutupi rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan. Andi, yang melihat pemandangan itu, merasa lega. "Syukurlah, ibu akhirnya sadar juga," bisiknya pada Riana. Ia berharap, ini adalah awal dari hubungan baik antara Riana dan ibunya. Namun, Riana tidak seoptimis suaminya. Malam itu, setelah Ibu Wati pulang, Riana menceritakan perasaannya pada Andi. "Mas, ibu tidak tulus. Aku tahu itu. Semua pujiannya itu terasa hampa. Aku bisa merasakan kalau ibu hanya ingin mengambil keuntungan dari kita." Andi menggelengkan kepala. "Hus, jangan berprasangka buruk, sayang. Mungkin ibu benar-benar sadar. Dia kan sudah tua, mungkin dia berubah." "Tidak, Mas. Aku tidak bodoh," jawab Riana, suaranya pelan tapi tegas. "Selama bertahun-tahun, aku sudah terlalu sering mendengar hinaannya. Aku tahu, matanya tidak bisa berbohong. Dia tidak bahagia dengan kesuksesanku. Dia hanya berusaha mendekat karena ada sesuatu yang dia inginkan." Riana memutuskan untuk tetap bersikap baik kepada Ibu Wati, tetapi ia menjaga jarak. Ia tidak ingin memberikan Ibu Wati kesempatan untuk kembali melukainya. Ia tetap mengunjunginya, mengirimkan makanan, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Namun, ia tidak pernah membiarkan Ibu Wati terlalu dekat, tidak membiarkan Ibu Wati masuk ke dalam kehidupannya yang baru, dan tidak membiarkan Ibu Wati memegang kendali atas emosinya lagi. Tentu saja, Ibu Wati menyadari sikap dingin Riana. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu, ia harus bersabar. Ia terus berusaha mendekati Riana, menyisipkan pujian dan kata-kata manis. Ia mulai sering datang berkunjung, menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Riana melihat semua itu, dan di dalam hatinya, ia sudah bisa membaca permainan Ibu Wati. Ia tahu, babak baru dalam balas dendamnya akan segera dimulai. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri, tetapi tentang mengungkap kebenaran di balik topeng yang dikenakan Ibu Wati. Riana tidak akan tinggal diam. Ia akan menunggu, membiarkan Ibu Wati merasa aman dengan topengnya, sebelum ia akhirnya mengungkapkan niat terselubungnya di hadapan semua orang. Game telah dimulai, dan Riana siap untuk memenangkannya. Setelah beberapa bulan berlalu, sikap Ibu Wati benar-benar berubah drastis. Wanita yang dulunya selalu melontarkan sindiran dan hinaan, kini berubah menjadi sosok mertua yang sangat perhatian. Ia sering datang berkunjung ke rumah mewah Riana, membawakan makanan atau sekadar bermain dengan Reno. Di depan para tetangga dan kerabat, Ibu Wati tak henti-hentinya memuji Riana. "Menantu saya ini memang hebat, ya. Sudah cantik, pintar berbisnis lagi. Ibu bangga sekali padanya." Pujian-pujian itu terdengar aneh dan tidak wajar di telinga Riana. Ia tidak pernah terbuai. Sejak awal, Riana sudah tahu bahwa semua itu hanyalah topeng. Riana tidak bodoh. Ia bisa melihat rasa iri yang tersembunyi di balik senyum Ibu Wati,
dan ia bisa merasakan kebencian yang samar-samar di balik setiap kata manis yang diucapkan. Hati Riana tidak bisa melupakan semua luka yang Ibu Wati torehkan, dan instingnya mengatakan bahwa ada niat tersembunyi di balik perubahan sikap ini. Meskipun begitu, Riana tetap bersikap baik. Ia melayani Ibu Wati dengan sopan, mengirimkan makanan dari cateringnya, dan memastikan semua kebutuhan Ibu Wati terpenuhi. Namun, ia tidak pernah membiarkan Ibu Wati masuk lebih jauh ke dalam kehidupan pribadinya. Ia tetap menjaga jarak, selalu waspada, dan tidak pernah membuka diri sepenuhnya. Sikap Riana yang dingin tapi sopan membuat Ibu Wati sedikit kesal. Ia merasa usahanya sia-sia. Riana tidak memberikan respons yang ia harapkan, yaitu pujian balik dan keterbukaan. Ibu Wati sadar, ia harus meningkatkan taktiknya. Ia harus mengambil langkah yang lebih berani. Suatu sore, saat Andi sedang tidak di rumah, Ibu Wati datang berkunjung. Kali ini, ia datang dengan wajah muram. "Riana, Ibu boleh minta tolong?" tanyanya dengan suara pelan. Riana mempersilakannya duduk, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, inilah saatnya. "Tolong apa, Bu?" Ibu Wati mulai menceritakan sebuah kisah yang penuh kesedihan. Ia bercerita tentang hutang kakaknya yang menumpuk karena bisnisnya bangkrut. Kakak Ibu terancam kehilangan rumah. Nak, Ibu tidak tega melihatnya. Tapi Ibu tidak punya uang sebanyak itu untuk membantunya. Riana mendengarkan dengan tenang. Ia tahu, cerita ini hanyalah pembuka. Hati kecilnya sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Ibu tahu, kamu kan sekarang sukses besar," lanjut Ibu Wati, kini suaranya terdengar lebih berani. "Ibu bangga sekali padamu. Kamu memang pantas mendapatkan semua ini. Kamu itu menantu yang paling Ibu sayangi. Jadi, Ibu mau minta tolong? Ibu mau minta pinjaman. Tidak banyak, kok. Hanya 500 juta rupiah. Ibu janji akan mengembalikannya kalau kakak Ibu sudah sukses lagi." Riana menatap mata Ibu Wati. Ia melihat tidak ada kesedihan atau penyesalan di sana. Ia hanya melihat sebuah kilatan licik dan keserakahan. Hati Riana perih. Ternyata ia benar. Semua pujian, semua sikap manis, hanyalah topeng untuk menutupi niat yang begitu keji. Ibu Wati tidak pernah benar-benar berubah. Ia hanya mencoba mencari cara untuk mengambil keuntungan dari kesuksesan Riana. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa," jawab Riana dengan suara tenang tapi tegas. Ekspresi Ibu Wati langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kerutan amarah. "Kenapa tidak bisa? Apa kamu lupa? Ibu ini mertuamu? Ibu yang melahirkan suamimu. Apa kamu lupa? Siapa yang selalu mendukungmu dari awal?" Kata-kata Ibu Wati membuat Riana terkejut. "Mendukung saya? Ibu yang selalu menghina dan meremehkan saya. Ibu yang selalu mengatakan saya tidak akan bisa berhasil karena hanya lulusan SD." Ibu Wati tertawa sinis. "Ibu lakukan itu untuk memotivasi kamu. Tahu? Kalau Ibu tidak begitu, kamu tidak akan pernah bisa sesukses ini. Kamu harusnya berterima kasih pada Ibu, karena Ibu adalah pemicu kesuksesanmu. Jadi, tidak salahkan kalau Ibu minta imbalan." Mendengar itu, Riana merasa mual. Ia kini benar-benar yakin. Ibu Wati tidak pernah berubah. Ia adalah wanita yang sama kejamnya, yang kini menggunakan topeng kebaikan hanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Riana merasa muak dengan semua kebohongan dan manipulasi ini. Malam itu, Riana menceritakan semuanya kepada Andi. Andi terdiam. Ia tidak bisa percaya bahwa ibunya bisa melakukan hal itu. Riana kemudian menunjukkan bukti-bukti lain. Ia menceritakan tentang perasaannya, tentang bagaimana Ibu Wati seringkali membandingkan dirinya dengan menantu teman-temannya yang berpendidikan tinggi. Ia menunjukkan pola hinaan dan sindiran yang selama ini ia terima, yang akhirnya berujung pada permintaan uang yang begitu besar. Andi memandang Riana, matanya dipenuhi penyesalan. "Aku minta maaf, sayang. Aku terlalu naif. Aku berharap Ibu benar-benar berubah." Riana memegang tangan Andi. "Tidak apa-apa, Mas. Ini bukan salahmu. Ibu memang pandai bermain peran." Malam itu, setelah Reno tidur, Riana dan Andi berdiskusi panjang. Mereka tahu, mereka tidak bisa tinggal diam. Ibu Wati akan terus melakukan hal yang sama jika mereka tidak memberikan pelajaran yang setimpal. Riana menatap Andi, matanya memancarkan sebuah tekad baru. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri, tetapi tentang memberikan keadilan. "Aku punya ide," kata Riana, suaranya tenang tapi penuh perhitungan. "Aku akan mengadakan acara syukuran besar. Aku akan undang semua keluarga dan kerabat, termasuk teman-teman Ibu. Di sana, aku akan menceritakan semuanya.
Aku akan membiarkan semua orang melihat wajah asli ibu. Andi memandang Riana. Ia melihat bukan lagi Riana yang hancur karena hinaan, tetapi Riana yang kini telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan penuh perhitungan. Aku bersamamu, sayang. Aku akan mendukungmu, ujar Andi. Riana tersenyum. Ia tahu, permainan telah mencapai babak puncaknya. Ia tidak akan lagi bersembunyi. Ia akan melangkah maju, memegang kendali atas ceritanya sendiri, dan membuat Ibu Wati menerima konsekuensi dari setiap kata-kata keji yang pernah ia lontarkan. Balas dendam ini, ia tahu, akan menjadi balas dendam yang paling memuaskan. 3 tahun setelah pembukaan cabang pertama, Dapur Riana, kini menjadi nama yang familiar di seluruh kota. Dari sebuah ruko kecil, bisnis itu telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan catering besar dengan beberapa cabang, dapur sentral yang modern, dan puluhan karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinan Riana. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menjadi sosok inspirator yang kisah perjuangannya sering dimuat di media lokal. Untuk merayakan kesuksesan yang luar biasa ini, Riana dan Andi mengadakan acara syukuran besar di sebuah ballroom hotel mewah. Seluruh keluarga besar, kerabat, rekan bisnis, dan tentu saja, Ibu Wati, diundang. Suasana malam itu sangat meriah. Ballroom dihias dengan indah, dipenuhi oleh tawa dan musik. Riana, yang mengenakan gaun anggun, tampak bersinar di samping Andi. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, termasuk Ibu Wati yang datang dengan senyum paling lebar yang pernah Riana lihat. Ibu Wati kini tidak lagi menyembunyikan kebanggaannya. Ia hilir mudik di antara para tamu, memperkenalkan dirinya sebagai mertua dari Riana, pengusaha hebat itu. Menantu saya ini memang cerdas dari dulu. Saya sudah tahu, dia pasti akan sukses besar, ujar Ibu Wati dengan nada sombong kepada salah seorang kerabatnya. Makanya, saya selalu mendukungnya. Saya yang menyemangati dia untuk tidak menyerah. Saya adalah pemicu kesuksesannya. Setiap perkataan Ibu Wati bagaikan pisau yang memutar kembali luka lama di hati Riana. Namun, Riana tidak lagi rapuh. Ia menatap Ibu Wati dengan sorot mata yang dingin, matanya kini dipenuhi dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, ini adalah saatnya. Ini adalah panggung terakhir dari drama yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Di tengah acara, pembawa acara mengundang Riana untuk memberikan pidato. Tepuk tangan riuh menyambutnya saat ia melangkah ke atas panggung. Ibu Wati tersenyum puas, seolah Riana berada di atas sana berkat dirinya. Riana berdiri di depan mikrofon. Ia tidak terburu-buru. Ia menatap semua orang di ruangan itu, dari Andi dan Reno yang tersenyum bangga di barisan depan, hingga Ibu Wati yang kini menyandarkan diri di kursi dengan penuh kepuasan. Selamat malam semuanya. Riana memulai, suaranya tenang tapi menggema di seluruh ruangan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya, Andi, yang telah menjadi pendukung setia saya dari awal. Tanpa dia, saya tidak akan bisa berada di sini. Tepuk tangan bergemuruh, namun Riana terus melanjutkan. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua karyawan saya, rekan bisnis, dan juga pelanggan-pelanggan setia yang telah percaya pada saya. Kesuksesan ini bukanlah milik saya sendiri, tapi milik kita semua. Setelah mengucapkan terima kasih, Riana menarik napas dalam-dalam. Sorot matanya kini tertuju pada Ibu Wati. Ketegangan samar-samar mulai menyelimuti ruangan. Beberapa tahun yang lalu, Riana memulai, suaranya kini terdengar lebih personal. Saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya lulusan SD. Saya tidak punya modal, tidak punya ijazah, dan tidak punya apa-apa kecuali mimpi dan resep masakan dari nenek saya. Di masa itu, saya seringkali diremehkan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa pendidikan adalah segalanya. Bahwa saya tidak akan pernah bisa sukses. Bahwa saya tidak akan bisa mengurus diri sendiri jika suatu saat suami saya tidak ada. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa anak saya akan ikut bodoh seperti ibunya. Riana menceritakan setiap hinaan yang ia terima. Ia menceritakan tentang perihnya hati saat mendengar perkataan yang menusuk, tentang air mata yang ia tumpahkan di dapur kecilnya. Riana tidak menyebut nama, tetapi setiap orang di ruangan itu, terutama para kerabat, tahu betul siapa yang ia maksud. Senyum di wajah Ibu Wati perlahan luntur. Ia mulai terlihat gelisah. Kata-kata itu, yang seharusnya menghancurkan saya, justru menjadi motivasi terbesar saya, lanjut Riana. Saya tidak ingin membalas dengan kata-kata. Saya membalasnya dengan keringat, kerja keras, dan tekad baja. Saya ingin membuktikan bahwa sebuah ijazah tidak bisa mengukur nilai seseorang. Sampai di sini, Ibu Wati masih bisa menahan diri. Ia mencoba tersenyum, seolah-olah semua yang Riana katakan adalah bagian dari lelucon.
Namun, Riana belum selesai. Saya juga ingin menceritakan tentang pelajaran berharga yang saya dapatkan baru-baru ini, kata Riana, suaranya kini penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Setelah saya sukses, orang yang paling sering menghina saya di masa lalu, tiba-tiba datang dan mengaku sebagai pendukung setia saya. Ia memuji saya di depan banyak orang, memeluk saya, dan mengatakan bahwa ia bangga pada saya. Namun, saya tahu itu hanyalah sebuah topeng. Ruangan itu hening. Semua mata kini tertuju pada Ibu Wati yang wajahnya sudah memerah padam. Topeng itu akhirnya terbuka. Riana melanjutkan, ketika orang itu datang ke rumah saya dan meminta sejumlah uang. Ia beralasan untuk membantu kerabatnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan imbalan atas jasanya karena telah menjadi pemicu kesuksesan saya. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar. Tawa dan senyum di ruangan itu lenyap, digantikan oleh bisik-bisik dan tatapan terkejut. Riana menatap lurus ke arah Ibu Wati. Ibu Wati kini tidak bisa lagi berpura-pura. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia tahu, semua kebohongannya telah terbongkar. Kemenangan sejati bagi saya, Riana menutup pidatonya, bukanlah saat saya berhasil mendapatkan uang dan kekuasaan. Kemenangan sejati adalah saat saya bisa membuktikan bahwa sebuah hinaan tidak bisa mendefinisikan siapa saya. Kemenangan sejati adalah saat saya berhasil menemukan diri saya yang sesungguhnya, tanpa membiarkan perkataan siapapun merenggutnya. Pidato Riana selesai. Tepuk tangan yang bergemuruh di ruangan itu terasa berbeda. Kali ini, tepuk tangan itu tidak hanya datang dari rasa kagum, tetapi juga dari rasa hormat dan simpati. Riana tidak hanya memamerkan kesuksesannya, tetapi juga membagikan kisahnya, kisah yang penuh dengan penderitaan, perjuangan, dan kemenangan yang ia raih dengan tangan sendiri. Di tengah tepuk tangan itu, Ibu Wati tidak bisa menahan diri. Ia merasa malu yang amat sangat. Semua mata menatapnya, bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan rasa kasihan dan jijik. Semua kebanggaannya hancur, topengnya telah jatuh. Ia kini berdiri sendirian, terpojok, dan kalah. Ia tahu, ia tidak hanya kehilangan kehormatan di depan orang banyak, tetapi ia juga telah kehilangan hati menantu dan anaknya. Pidato Riana selesai, namun gema dari setiap kata-katanya masih terasa kuat di seluruh ruangan. Tepuk tangan riuh yang mengiringi akhir pidatonya terasa berbeda. Bukan lagi tepuk tangan kagum atas kesuksesan, melainkan tepuk tangan hormat atas keberanian dan kejujuran. Riana berdiri di atas panggung, menatap wajah-wajah yang dipenuhi dengan empati dan kekaguman. Namun, matanya tidak bisa lepas dari satu sosok di kerumunan, Ibu Wati. Ibu Wati kini terlihat seperti patung lilin yang mulai meleleh. Wajahnya yang semula memerah padam kini pucat pasi, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Ia merasa semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan para tetangga dan kerabatnya, tatapan yang dulu penuh dengan pujian, kini berubah menjadi tatapan kasihan dan penghakiman. Ia mencoba lari, mencoba bersembunyi, namun kakinya seolah terpaku pada lantai. Di dalam hatinya, sebuah badai besar sedang mengamuk. Harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi kini hancur berkeping-keping. Ia teringat semua perkataan kejam yang pernah ia lontarkan. Anak ibu akan ikut bodoh seperti ibunya. Dia cuma lulusan SD. Dia tidak akan bisa sukses. Setiap kata itu kini berbalik menjadi cambuk yang menyakitkan. Ia melihat Riana berdiri tegak di atas panggung, bersinar terang, sementara ia, yang dulu menganggap dirinya lebih tinggi, kini terperosok ke dalam lubang kehinaan yang paling dalam. Kebencian dan rasa iri yang selama ini ia pendam kini lenyap, digantikan oleh penyesalan yang amat sangat. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada wanita yang telah ia perankan selama ini. Di sampingnya, Andi berdiri dengan wajah dingin. Ia tidak berkata apa-apa. Diamnya Andi adalah sebuah konfirmasi paling menyakitkan bagi Ibu Wati. Anaknya sendiri tidak membela dirinya. Ini adalah kekalahan yang paling telak. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tidak bisa ia bendung lagi. Setetes, dua tetes, lalu mengalir deras membasahi pipinya. Tangisan itu bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan penyesalan yang begitu murni. Tanpa bisa ia kendalikan, Ibu Wati bangkit dari kursinya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju panggung. Para tamu menyingkir, memberikan jalan. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Semua orang menahan napas, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi, yang melihat ibunya berjalan, tidak berusaha menghentikannya. Ia tahu, ini adalah momen yang harus Ibu Wati hadapi sendirian. Ibu Wati naik ke atas panggung. Ia berdiri di depan Riana, yang kini menatapnya dengan wajah yang tidak menunjukkan kemarahan,
melainkan sebuah empati yang tulus. "Riana, aku..." Suara Ibu Wati tercekat. Ia mencoba berbicara, namun tidak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, Ibu Wati merasakan kedua lututnya lemas. Ia tidak bisa lagi menahan beban malu dan penyesalan yang menimpanya. Di depan ratusan pasang mata yang menyaksikan, ia menjatuhkan dirinya. Ia bersujud di kaki Riana. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu," ucap Ibu Wati, isak tangisnya pecah. "Maafkan semua perkataan ibu yang menyakitkan. Maafkan semua hinaan ibu di masa lalu. Ibu salah. Ibu terlalu sombong. Ibu iri melihatmu sukses. Ibu sangat-sangat menyesal." Pemandangan itu begitu dramatis, begitu nyata. Ibu Wati, wanita yang terkenal arogan dan sombong, kini bersimpuh di kaki menantunya yang dulu ia remehkan. Seluruh ruangan hening. Beberapa orang terlihat meneteskan air mata, terharu dengan momen pengakuan itu. Riana tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Ia tidak pernah menginginkan Ibu Wati bersujud di kakinya. Ia hanya ingin Ibu Wati menyadari kesalahannya. Dengan air mata yang juga mulai mengalir, Riana berlutut di hadapan Ibu Wati. Ia memegang pundak mertuanya, mencoba mengangkatnya. Bu, bangun, Bu. Jangan begini," bisik Riana lembut. "Saya sudah memaafkan ibu dari dulu." Namun, Ibu Wati tetap bersujud. "Tidak, ibu tidak pantas dimaafkan. Ibu sudah sangat jahat padamu. Kau pantas mendapatkan semua kesuksesan ini, Riana. Kau adalah wanita yang kuat. Ibu yang bodoh, ibu yang tidak berharga." Riana akhirnya berhasil mengangkat Ibu Wati, memeluknya erat-erat. Di tengah pelukan itu, tangisan Riana pecah. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kelegaan. Luka di hatinya yang ia simpan selama bertahun-tahun kini terasa sembuh. Dendamnya tidak lagi membara, melainkan telah padam. Kemenangan sejati yang ia raih bukanlah saat ia berhasil mempermalukan Ibu Wati, tetapi saat ia bisa memaafkan. Andi, yang menyaksikan semua itu, kini naik ke atas panggung. Ia memeluk ibu dan istrinya. 3 orang itu berpelukan di atas panggung, di hadapan ratusan orang. Riana tahu, ini adalah akhir dari babak yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia telah berhasil membuktikan dirinya, mendapatkan kembali harga dirinya, dan kini, ia berhasil mendapatkan kembali keluarganya. Momen itu menjadi penutup yang mengharukan dari acara syukuran. Kisah Riana tidak hanya menginspirasi banyak orang tentang bagaimana meraih kesuksesan, tetapi juga mengajarkan tentang arti memaafkan yang sesungguhnya. Ia memenangkan pertempuran melawan hinaan, melawan kegagalan, dan yang paling sulit, ia memenangkan pertempuran melawan hatinya sendiri. Riana tidak lagi menjadi wanita yang dihina. Ia kini adalah Riana, seorang pejuang, pengusaha sukses, dan wanita yang memiliki hati sebesar samudra. Babak baru yang lebih bahagia kini telah menunggunya. Setelah malam syukuran yang penuh haru itu, ada sebuah keheningan yang berbeda yang menyelimuti keluarga Riana. Keheningan itu bukanlah keheningan yang canggung atau dipenuhi ketegangan, melainkan keheningan yang damai, seperti badai besar yang akhirnya mereda. Ibu Wati, yang dulunya penuh dengan arogansi dan sindiran, kini menjadi sosok yang lebih lembut. Ia tidak lagi sering datang berkunjung dengan tujuan tersembunyi, melainkan datang dengan hati yang tulus. Ia sering bermain dengan Reno, memasakkan masakan kesukaan Andi, dan sesekali membantu Riana di dapur, bukan dengan kritik, melainkan dengan pujian dan saran yang membangun. Di dalam hati Riana, tidak ada lagi jejak-jejak dendam. Ia tulus memaafkan Ibu Wati. Ia tahu, permintaan maaf Ibu Wati di hadapan banyak orang adalah sebuah pengakuan yang paling jujur, pengakuan yang datang dari hati yang telah hancur dan diperbaiki. Riana sadar, kemenangan sejati bukanlah ketika ia berhasil membuat orang lain malu, tetapi ketika ia berhasil membebaskan hatinya sendiri dari rasa sakit dan kebencian. Suatu sore, Riana duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati secangkir teh hangat. Ibu Wati datang dan duduk di sampingnya, matanya menatap pemandangan halaman yang asri. "Riana," ujar Ibu Wati dengan suara yang pelan, "ibu tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah ibu lakukan padamu. Ibu berharap kamu benar-benar memaafkan ibu." Riana tersenyum, lalu menggenggam tangan Ibu Wati. Tangan yang dulu terasa dingin dan penuh penghinaan, kini terasa hangat dan rapuh. "Ibu, saya sudah memaafkan ibu. Jujur, saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah dengan semua hinaan itu. Tapi sekarang, semuanya sudah berlalu. Yang penting, ibu sudah menyadari kesalahan ibu. Itu yang membuat saya bahagia." Mendengar itu, mata Ibu Wati berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, Riana akan memiliki hati sebesar itu. Ia yang dulu penuh dengan kebencian,
kini merasakan cinta dan kasih sayang yang tulus dari menantunya. Kehidupan Riana kini terasa sempurna. Ia telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh selembar ijazah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan, menceritakan perjalanannya dari seorang lulusan SD yang diremehkan menjadi seorang pengusaha sukses. Setiap kali ia berbicara, ia selalu menekankan bahwa hal terpenting dalam hidup adalah tekad, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Saya tidak punya pendidikan formal yang tinggi, ujar Riana di salah satu seminar, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Tapi saya punya tekad yang kuat. Saya punya semangat untuk belajar. Setiap hari adalah sekolah bagi saya. Kegagalan adalah guru terbaik saya. Dan yang paling penting, saya tidak membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa diri saya. Kita semua berhak untuk sukses, tidak peduli apapun latar belakang kita. Kisah Riana menjadi bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri mereka, yang hanya butuh keberanian untuk digali. Ia tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi ribuan orang lain yang merasa tidak berharga karena keterbatasan yang mereka miliki. Bisnisnya terus berkembang. Ia membuka beberapa cabang baru di kota lain, dan perusahaannya kini mempekerjakan ratusan karyawan. Ia memastikan setiap karyawannya diperlakukan dengan adil dan dihargai, karena ia tahu betul bagaimana rasanya diremehkan. Dapur Riana tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi tempat di mana banyak orang menemukan pekerjaan, kebahagiaan, dan harga diri. Malam itu, Riana duduk di teras rumah barunya yang luas, memandangi bintang-bintang. Di sampingnya, Andi memeluknya erat. Mereka menyaksikan Reno, putra mereka, bermain dengan Ibu Wati di taman. Tawa riang Reno dan senyum tulus Ibu Wati membuat hati Riana penuh dengan kebahagiaan yang sempurna. Riana menoleh ke arah Andi. "Mas, terima kasih untuk semuanya. Kamu sudah menjadi suami dan ayah yang luar biasa." Andi tersenyum, mencium kening Riana. "Terima kasih kembali, sayang. Kamu sudah menjadi istri, ibu, dan wanita paling hebat yang pernah ada." Riana menutup matanya, merasakan hangatnya pelukan Andi. Ia teringat akan Riana di masa lalu, yang rapuh, menangis di dapur, dan merasa tidak berharga. Kini, Riana telah menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, karena ia sudah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Kemenangan sejati bukanlah balas dendam, melainkan kedamaian. Dan kedamaian itu, ia tahu, akan terus ia rasakan, selamanya.